Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan dunia digital memberikan peluang munculnya penipuan melalui media sosial. Berikut beberapa rangkuman dari webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Hati-hati, pahami agar tidak terjebak penipuan online. Kasus yang sering sekali kita dengar adalah tentang pinjaman online. Perkembangan teknologi saat ini mendorong semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online, terutama saat mereka membutuhkan dana darurat. Apalagi pada masa sulit seperti saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pembicara yaitu Dr. E. Nugrahaini Prananingrum MSI sebagai dosen Universitas Negeri Jakarta. Ini contoh ya, ini kebetulan kalau ini. Saya itu menjadi admin pada grup WA gitu. Waktu itu grup WA sekolah dasar saya, ada teman saya yang kebetulan dia itu melakukan pinjaman online dan bermasalah gitu. Nah, terus terang kami itu yang kebetulan jadi admin di grup itu tidak tahu kalau dia itu ada masalah. Nah, dia waktu itu akhirnya debt collector-nya tiba-tiba WA saya mengatakan, tolong sampaikan kepada si X ini gitu untuk melunasi tagihan pada aplikasi pinjaman online. Karena nomornya masing-masing itu yang dihubungi oleh dia yang ada di nomor kontak dijadikan kontak darurat oleh beliau jika beliau tidak bisa dihubungi. Sampaikan bahwa tagihannya sudah terlambat dan sudah dikenai denda. Tapi ini sebuah pengalaman yang akhirnya membuat kami di grup admin tadi ya, ini gimana nih bagusnya, akhirnya diputuskan mohon maaf banget teman ini terpaksa harus keluar gitu dari grup. Nah, ini cukup merepotkan juga karena tidak hanya saya tapi banyak juga teman-teman yang dikirimi pesan ini. Nah, sebetulnya intinya adalah bagaimana bersikap bijak dan arif ketika kita menghadapi ini tadi semua ya. Melakukan pinjaman online harus teliti, mengetahui perjanjiannya seperti apa. Nah, kita harus memiliki juga penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Karena begitu banyak arus informasi yang masuk ya. Terkadang juga kita perlu memikirkan nih pinjaman online ini fungsinya untuk apa gitu. Apakah untuk betul-betul kebutuhan sehari-hari ataukah hanya untuk fashion atau untuk gaya hidup gitu ya, yang sebetulnya nggak terlalu penting banget gitu. Nah, ini pendidikan karakter turut memberikan andil yang kuat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan pada masyarakat digital Indonesia. Untuk aman dalam melakukan peminjaman online, pastikan tempat pinjaman online legal dan sudah berizin OJK. Serta jangan lupa membaca dengan teliti syarat dan ketentuan peminjaman dan membayar tepat waktu agar bunga tidak semakin bertambah. Selanjutnya, para pengguna media sosial, terutama pada kalangan remaja, banyak yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan seperti lokasi keberadaan mereka hingga slip gaji pun dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau bahkan pencurian identitas. Seperti kasus yang dijelaskan oleh salah satu pembicara yaitu Mario Antonius Birowo PhD sebagai staf pengajar Universitas Atmajaya. Mahasiswa yang dengan senang mengupload ya, memposting ya di media sosial. Korea, aku dapat tawaran beasiswa. Oh, begitu ada yang tahu begitu langsung dikontak. Kamu harus hati-hati loh. Kamu pernah melamar beasiswa nggak? Enggak. Lalu gimana caranya dia bisa nawarin beasiswa ke kamu kalau kamu nggak pernah melamar? Kamu harus hati-hati. Ya, kamu jangan mudah untuk terpesona gitu ya. Jangan, harus tetap dalam rasio. Ya. Ini penting ketika berhubungan dengan dunia digital, rasionalitas harus tetap terjaga. Karena kemampuan menghipnotis itu dalam tanda kutip ya, itu memang sudah mereka kuasai untuk mendorong kita step by step ke arah jebakan mereka. Nah, kita harus membuat dunia digital menjadi ruang bersama yang kondusif buat kita semua. Kita harus asik dong membuat dunia ini ya, apalagi kita tahu bahwa ya tindakan-tindakan kita yang bijak itu akan berguna bagi kita dan orang lain juga. Sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi. Dengan memposting segala jenis informasi di ruang publik dapat memancing penipuan. Selalu jaga keamanan data diri sendiri, serta tidak membagikannya ke sembarang orang ataupun ke aplikasi-aplikasi yang tidak jelas keamanannya.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pencurian data, ia menjadi kejahatan cyber yang paling umum. Selain melalui aplikasi, dapat juga melalui sambungan Wi-Fi publik, serta link yang disebar melalui pesan berantai. Berikut adalah penjelasan dari salah satu pembicara, yaitu Eko Sugiono sebagai digital marketer G-Coach. Nah, ini penting. Jadi teman saya kemarin kena phishing, kena ada link itu dipencet, ternyata itu mengandung virus, mengandung malware, semua datanya hilang di laptopnya, kena virus tersebut. Nah, akhirnya dia bilang sampai kudu nangis saya Mas Eko. Nah, ini dan ternyata tidak ada backupnya, makanya jadi nangis. Nah, tapi ketika kita ada backup mungkin di Drive online, pakai Google Drive yang premium atau apapun yang bisa mengamankan, kita bisa kembalikan data-data kita. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan waspada di tempat-tempat umum yang menggunakan wifi gratis. Nah, ini kita harus waspada. Jadi benar-benar kadang-kadang kita habis makan minum sambil wifi-an, tahu-tahu ditutup saja, lupa padahal kita habis login di akun-akun yang penting, kita lupa lah. Ini kadang-kadang bisa data kita itu bisa diambil, ada software ada tertentu yang bisa menyedot data-data yang terbuka seperti itu. Nah, ini kita harus waspada. Kemudian itu tadi tautan-tautan phishing tadi, tautan-tautan yang memancing kita untuk mengklik, memancing kita untuk mengisi data, memancing kita untuk berbuat sesuatu yang diinginkan mereka. Nah, ini dengan tujuan mereka adalah untuk mencuri data-data kita. Kita harus waspada dengan cara apa? Berpikir. Yang banyak saat ini adalah sering ini prakerja tahap ketiga dibuka kembali gitu, dikasih link. Nah, ternyata linknya .info, linknya .xyz. Nah, seperti itu. Tapi kadang tidak berpikir karena kebutuhan, karena apa, langsung diklik. Nah, itu. Nah, ini penting, kita harus waspada. Kemudian saat kita browsing, ya, pastikan membuka sesuatu yang aman, yang terenkripsi dengan bagus, yang aman. Jadi bukalah website-website yang ada HTTPS atau ada tanda gambar gembok. Nah, ini paling gampang. Nanti kadang kan kita, apa caranya aman, ya itu ada tanda gambar gemboknya. Contoh buka website-website perbankan, pasti ada itu gambar gemboknya dan seperti ini yang aman. Nah, ini kita bisa lihat contohnya lah. Seperti itu. Paling tidak kita mengamankan diri kita untuk melindungi data-data kita internet. Selalu bersikap lebih hati-hati saat menggunakan Wi-Fi publik, serta lebih mawas diri dan tidak mudah percaya begitu saja. Selanjutnya, cara untuk terhindar dari penipuan adalah dengan mengecek rekening tujuan. Sebelum melakukan transaksi, periksa dengan cermat keabsahan nomor rekening yang diberikan. Salah satu caranya dengan melalui cekrekening.id. Berikut adalah penjelasan dari salah satu pembicara, yaitu Sultan Takdir Ali Sabana M.Sos dari Staindo Jakarta. Nah, di sini ini saya kutip dari kompas.com, cara cek rekening terindikasi penipuan online. Oke. Karena sejak tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menerima sedikitnya 192.000 laporan rekening yang terindikasi terkait dengan tindak pidana. Nah, cekrekening.id ini punyanya Kemenkominfo. Nanti kalau seandainya ada yang minat, saya nanti kirim. Ini yang dibuat oleh Kompas. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ketika kita buka cekrekening.id, sebelum transfer maksimal Anda seperti ini. Ya, cek rekeningnya, yakin atau tidak bahwa itu penipuan atau tidak, buka di sini. Oke, periksa rekening atau bisa melaporkan rekening ketika Anda sudah terlanjur transfer, lapor bisa melalui cekrekening.id. Ini punya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Nah, seperti ini memang programnya dari Kominfo, ya kebetulan juga ini penyelenggaranya juga Kominfo, karena sempat beberapa minggu yang lalu saya sempat mewawancarai dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, pihaknya menjelaskan tentang cekrekening.id. Ini sejak tahun 2020 sih sebenarnya. Nah, bisa juga setelah dilaporkan ke pihak Kominfo tadi, bisa dilaporkan ke patroli siber. Ini bisa dilaporkan di sini. Entah itu kejahatan berupa cyberbullying, kemudian hate speech, banyak hal lainnya yang terjadi lah, pelanggaran hukum yang terjadi di dunia siber bisa dilaporkan di sini, termasuk penipuan belanja online ataupun penipuan pengambilan akses data
kita. Ya, laporkan, jangan takut. Dan bisa juga melakukan sambungan telepon ke layanan 110. Ini layanan baru dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini kebetulan saya memang bekerja di Mabes Polri, bukan saya promo program mereka, tapi ini memang bermanfaat ya, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, sahabat literasi digital. Ini semudah Anda memesan pizza begitu ya. Jadi kayak 911-nya di Amerika Serikat. Ada tinggal telepon, kemudian ketika mereka meminta Anda mengirimkan buktinya, entah itu melalui WhatsApp ataupun email, silakan buktinya, bukti percakapannya, entah itu rekamannya atau videonya atau gambar screenshot chattingannya, screenshot akunnya, kemudian barang yang akan dibeli, jumlah uang yang ditransfer, nomor rekeningnya, Anda bisa laporkan juga. Jadi saya sarankan Anda melaporkan ketiga-tiganya. Kenapa? Karena ini akan membantu para kepolisian melacak, karena dari rekeningnya bisa dilacak, dari nomor teleponnya pun juga bisa dilacak posisi dia ada di mana ya. Jadi kita harus sadar, jadi yang namanya kita harus cakap teknologi itu memang harus ya, karena kehidupan kita itu sudah tidak bisa jauh dengan kecanggihan teknologi. Bahkan tindak kriminalitas sekarang sudah bergeser di dunia siber. Maka dari itu kita harus kuasai, kita harus kenali. Laporkan segala bentuk tindak kejahatan ataupun penipuan online agar kejahatan dapat berkurang, serta memberikan warning kepada pengguna media sosial yang lain untuk lebih berhati-hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.